Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau Allah yang besar. Haleluya, terimalah pujian kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan
Kami mau menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertahta atas pujian kami, Engkau yang menerima setiap pujian kami. Terpuji namamu Tuhan, teragungkan namamu. Sertailah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pagi hari ini kita mau menyerahkan setiap kekhawatiran yang kita miliki, menanggalkan setiap beban yang ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Jangan kau takut. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Kita masih mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita angkat pujian, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan
hakimmu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, agar kehidupan kita dipakai untuk tujuan-tujuannya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian, ku persembahkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka telah ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Ini aku, semua milikku Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku
kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami persembahkan hidup kami. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan, dan kami yakin ini pun yang menjadi kerinduan Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kami mau dipakai untuk Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami pun mau belajar berserah kepada Tuhan. Kami mau belajar percaya kepada Tuhan, mempercayakan setiap kehidupan kami, masa depan kami, rencana-rencana kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berkati kami pun jemaat-Mu Tuhan. Berikan kami kelembutan hati untuk dapat menerima, dapat menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan, teragungkan nama-Mu. Mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-13. Jemaat, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita membacakan ayat ini bersama-sama. Kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Roma pasal 6 ayat yang ke-13 tadi, di terjemahan yang lain, isi dari ayat ini tidak lain adalah serahkanlah dirimu kepada Allah, serahkanlah dirimu sepenuhnya untuk dipakai bagi tujuan-tujuan yang benar. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang diangkat adalah
inti penyembahan. Apa yang dimaksud dengan penyembahan? Apakah ketika kita memuji nama Tuhan, ketika kita menyanyi di gereja, ketika kita menaikkan puji-pujian, ucapan syukur, apakah hanya sebatas itu jemaat Tuhan? Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa inti penyembahan kita kepada Tuhan adalah penyerahan diri kita. Amin. Sekali lagi, inti penyembahan adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita mendengar kata berserah, mungkin yang kita bayangkan adalah ketika kita tunduk, ketika kita kalah terhadap sesuatu. Ya, padahal sebagai manusia pasti kita memiliki keinginan untuk tidak mau kalah. Ya, apalagi berserah itu terkadang yang dalam bayangan kita adalah mengakui kekalahan ketika kita dalam suatu pertempuran. Atau berserah ini ketika kita kehilangan kesempatan saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Lalu apa sebenarnya yang kita akan pelajari pada pagi hari ini? Jemaat Tuhan, yang namanya berserah adalah tidak serta-merta berbicara hanya mengenai ketika kita kalah menghadapi sesuatu, ketika kita kehilangan kesempatan, ketika kita tidak menerima karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kita melihat di sini, ketika kita mau berserah kepada Tuhan, ini berarti kita menyerahkan diri kita atas kesadaran kita sendiri, jemaat Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita, kita menaklukkan diri kita sendiri. Kita mampu mengatasi diri kita. Jemaat Tuhan, jadi bukan berbicara mengenai seseorang yang lemah, seseorang yang pasif. Tetapi dengan akal budi pikiran yang Tuhan karuniakan kepada setiap kita manusia, kita berani mengambil sebuah keputusan untuk kita menempatkan diri kita kepada kehendak Allah. Jadi ada usaha, ada kesadaran. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan? Mengapa kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Kalau tadi yang ada di bayangan kita mungkin kita kalah dalam pertempuran, ketika kita menghadapi lawan yang lebih kuat kita kalah, lalu kita tidak punya pilihan. Apakah berserah yang seperti itu yang Tuhan kehendaki? Apakah kita terpaksa karena kita tidak dapat melawan Tuhan, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan penuh tekanan, tidak dengan ucapan syukur? Kita seperti robot, apakah hanya sebatas itu? Mari kita buka satu ayat dalam 1 Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kitab 1 Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita mau mengasihi karena kita sadar bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita. Yang menjadi pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, benarkah kita menyadari bahwa Allah itu mengasihi kita? Apakah jemaat Tuhan sadar? Melalui setiap kebaikan Tuhan, karyanya yang terbesar di atas kayu salib yang sering kita nyanyikan dengan berbagai pujian, berbagai lagu. Apakah kita sadar? Rasul Paulus dalam penulisan kitab Roma, dia pun mengingatkan kita dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Coba kita buka. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-1. Ayat yang tidak asing bagi kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus kembali mengingatkan kita untuk kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita. Itu berarti kita berserah kepada Tuhan, berarti kita telah sampai kepada titik inti penyembahan. Jadi tidak hanya kita mengangkat tangan, kita memuji Tuhan di gereja dengan suara yang besar, dengan suara yang indah, dengan ekspresi seolah-olah menghayati. Namun sebenarnya semuanya itu hanya sandiwara. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi bagaimana dalam keseharian kita, ya dikatakan tadi kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita. Yang kelihatan tangan, kaki kita, tangan mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan telah rencanakan, kaki kita melangkah dalam rencana Tuhan. Tetapi dalam bagian tubuh kita pun yang tidak terlihat. Otak kita pakai untuk memikirkan apa? Jemaat Tuhan, gunakanlah segala sesuatunya untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar, kita harus menyerahkan hidup kita, tubuh kita. Karena itulah yang menjadi inti dari penyembahan kita kepada Tuhan. Namun tidak lain, bukankah dalam segala sesuatu yang ingin kita usahakan, selalu ada hambatan, selalu ada rintangan. Yang menjadi seringkali penghalang, yang seringkali menjadi rintangan, ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ada 3 hal di sini yang saya catat. Yaitu keangkuhan, ketakutan, dan kebingungan. Jemaat Tuhan, apakah perasaan takut itu masih ada? Perasaan angkuh itu masih ada? Atau perasaan bingung masih ada? Untuk berserah kepada Tuhan, kita harus percaya lebih dulu kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, seberapa dari kita yang pada pagi hari ini pernah menaruh kepercayaan kepada orang lain, mungkin teman sekerja kita, keluarga kita. Bagaimana kita bisa percaya kepada orang itu? Tentunya karena kita sudah mengenal orang itu. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan lebih dulu? Seberapa jauh pengenalan kita akan Tuhan? Apakah kita hanya mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang otoriter, yang semena-mena, yang selalu menghancurkan rencana saya, yang selalu mengerjakan hal sebaliknya yang saya kehendaki, yang selalu membawa kepahitan dalam hidup saya? Apakah kita mengenal Tuhan seperti itu? Jemaat Tuhan, coba kita buka satu ayat lagi. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dari barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jemaat Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kasih yang sempurna yang telah kita terima dari Tuhan, itu akan melenyapkan segala ketakutan. Apakah jemaat Tuhan pada saat ini yang telah diberkati Tuhan, yang telah menikmati berbagai macam berkat yang telah Tuhan percayakan, masih memiliki rasa ketakutan? Mungkin takut terkena bencana alam, takut terkena penyakit, takut hartanya habis suatu saat nanti. Kita perlu mengoreksi diri kita. Apakah kita benar-benar mengenal, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ketika kita sudah mengenal, maka kita tidak akan lagi merasakan ketakutan-ketakutan yang menghantui kehidupan kita.
Kita sadar, kita mengenal sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bisa menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan, dimulai dari kita sadar bahwa kita telah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan. Maka kita tidak khawatir, kita tidak bimbang lagi, kita tidak bingung lagi. Karena kita bisa menaruh kepercayaan kita. Ya, seperti ilustrasi tadi, kita tidak bisa percaya kepada orang yang baru kita kenal. Orang yang tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, sampai di titik ini, marilah kita mengenal bahwa Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan kita, Dia sudah memberikan kita kasih yang sempurna. Ketika kita menyadari itu, maka segala rasa takut, segala kebimbangan, kita tidak akan bingung lagi. Amin, jemaat Tuhan. Dan yang selanjutnya juga tadi dikatakan yang menjadi penghalang untuk kita terkadang mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan adalah keangkuhan, kesombongan, dosa yang paling tua. Ketika Lucifer dijatuhkan ke dalam dunia karena kesombongan, jemaat Tuhan. Ya, di sini saya mencatat seorang ahli bernama A.W. Tozer mengatakan bahwa alasan mengapa banyak orang masih bingung, masih mencari, masih membuat hanya sedikit langkah maju adalah karena mereka belum sampai di akhir diri mereka sendiri. Kita masih mencoba memberi perintah dan mencampuri pekerjaan Tuhan. Jadi kita nggak tahu batas dari diri kita. Sehingga kita ingin mencoba hal-hal yang sebenarnya sudah tidak dapat kita lakukan. Dengan kekuatan kita ingin berusaha terus. Dan kita memaksa Tuhan, kita mencampuri pekerjaan Tuhan. Padahal mungkin Tuhan sudah mengatakan bahwa itu bukan bagian kita. Namun atas dasar kesombongan, kita ingin mengerjakan hal-hal yang melampaui kekuatan kita. Ingat jemaat Tuhan, Tuhan mencintai orang-orang yang ingin berusaha. Tetapi apa yang menjadi dasar dari setiap usaha yang kita lakukan? Apakah hanya untuk sebuah kesombongan? Balas dendam, oh dulu saya hidup susah. Saya ingin meniti karir saya ingin meniti masa depan saya supaya saya tidak dianggap enteng. Supaya saya memperlihatkan kehidupan saya yang jauh lebih maju dibanding orang-orang yang dulu menghina saya. Apa yang menjadi dasar perjuangan kita, jemaat Tuhan? Tuhan ingin kita mengerjakan bagian kita. Didasari oleh kasih yang sempurna yang tadi telah kita bahas. Jemaat Tuhan, ketika kita mau mencampuri pekerjaan Tuhan, segala rencana Tuhan yang telah tertata dengan baik, dengan sempurna. Namun kita hancurkan dengan persungutan kita, dengan ambisi kita, ambisi yang tidak baik, kesombongan kita, keangkuhan kita. Kita mencampuri pekerjaan Tuhan. Bukankah itu sama saja kita ingin menjadi seperti Tuhan? Kita ingin mengambil alih, kita ingin mengatur hidup kita sendiri, bahkan kita mengatur Tuhan. Apa bedanya kita dengan iblis? Kalau seperti itu jemaat Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita. Amin, jemaat Tuhan. Mengakui keterbatasan diri sendiri memanglah tidak mudah. Terkadang kita tersinggung ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi. Karena batas tadi ya. Batas kemampuan kita. Kehendak Tuhan, kita mengerjakan bagian kita. Tetapi terkadang kita tidak puas. Kita marah kepada Tuhan. Atau mungkin ketika setelah itu kita melihat orang-orang lain yang dipakai oleh Tuhan, Tuhan berikan karunia untuk mengerjakan sebuah tanggung jawab yang kita impi-impikan. Dia mendapatkan pekerjaan,
Dia mendapatkan berkat yang dari dulu kita harapkan. Lalu kita iri. Jangan menjadi orang-orang yang angkuh, jemaat Tuhan. Sadarilah keterbatasan diri kita. Dan serahkan segala sesuatu yang tidak dapat kita lakukan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan. Jadi sekali lagi, ketika kita mau mencapai dari inti penyembahan ini, berarti kita berserah, bukan berarti kita takut. Ya. Bukan berarti kita seperti robot yang sudah ditakdirkan untuk melakukan segala hal tanpa kesadaran kita. Bukan berarti ini menekan kepribadian kita, jemaat Tuhan. Ya, di sini saya mencatat lagi, seorang ahli bernama C.S. Lewis berkata bahwa sebesar kita memberikan keleluasaan kepada Tuhan, semakin kita menjadi diri kita sendiri, karena Dialah yang menjadikan kita. Jemaat Tuhan, kita mengingat bahwa Tuhanlah yang menjadikan setiap kehidupan kita serupa dan segambar dengan Allah. Pada saat Tuhan mengizinkan untuk rencana yang telah kita bangun, dengan kerja keras kita mungkin hancur karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kita merasa kecewa? Itu berarti kita lupa. Kita lupa bahwa kehendak Tuhan seharusnya menjadi kehendak kita juga. Jemaat Tuhan, kita tidak punya hak untuk merasa kecewa. Karena yang Tuhan inginkan seharusnya menjadi kesukaan kita juga. Amin, jemaat Tuhan. Kehendak Tuhan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sampai saat ini? Yang Tuhan izinkan terjadi. Apakah hal itu membuat kita bersuka? Ataukah membawa kepahitan dalam hidup kita? Jemaat Tuhan, ingatlah, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Pikiran Allah harus ada dalam pikiran kita. Hal-hal yang menjadi sifat Allah haruslah menjadi sifat kita. Sifat yang baik. Oleh sebab itu kita harus membawa diri kita untuk taat kepada Allah. Coba kita buka satu ayat dalam Lukas pasal 5, ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Lukas pasal 5, ayatnya yang keempat sampai yang kelima, saya akan bacakan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon Petrus, dia taat. Tidak dengan paksaan. Dia paham. Karena dia mengenal Tuhan. Dia mengenal Yesus. Sehingga apa yang Yesus kehendaki pada saat itu menjadi hal yang dia taati tanpa paksaan. Sekalipun sudah terlihat mustahil, jemaat Tuhan. Tapi Petrus, dia tetap taat. Amin. Ketika kita mau menjadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan, ada ciri khusus, yaitu kita tidak bereaksi terhadap perkataan-perkataan orang dengan cepat. Ya. Ketika menerima sebuah kritikan, mungkin masukan yang tidak mengenakan, langsung kita refleks, defense, mempertahankan diri. Jemaat Tuhan, ini adalah ciri orang yang tidak mau berserah. Dia masih angkuh. Dikritik oleh manusia saja seperti ini, apalagi kalau Tuhan yang memberikan masukan, kalau Tuhan yang mengkritik kita, bagaimana kita mau menerimanya?
hal yang paling sulit diserahkan ya dalam rangka menyerahkan kehidupan kita. Ya, di sini saya mencatat bahwa hal yang paling sulit adalah uang, harta. Karena apa jemaat Tuhan? Coba kita lihat dalam Matius pasal 26 ayatnya 39. Matius 26 ayatnya yang ke-39. Doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ya, Yesus sendiri dia telah memberikan teladan untuk kita mau menyerahkan kehidupan kita. Ya, bagaimana kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya dalam rencana Tuhan. Kalau dari hal uang saja, kita tidak mau berkorban. Jangankan untuk kegiatan sosial sesama kita, untuk pelayanan Tuhan saja kita masih hitung-hitungan. Jemaat Tuhan, hati-hati. Di sini saya tidak tahu mengapa tiba-tiba hal ini diangkat, tetapi ini berdasarkan kenyataan yang dari dulu hingga saat ini terjadi. Hal yang paling sulit diserahkan oleh seorang manusia adalah uangnya. Bagaimana dengan kita? Dengan uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita masih merasa sulit untuk memberikan persembahan, memberikan persepuluhan? Padahal hukumnya berbeda-beda tetapi wajib. Namun kan bentuknya uang. Apakah kita begitu berat? Apakah harus terjadi konflik dulu, harus terjadi persungutan lebih dahulu? Hati-hati jemaat Tuhan. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau sampai di titik inti penyembahan, maka berkat yang akan kita terima adalah damai sejahtera dalam hati kita, yang tidak dapat kita temukan dimanapun. Sukacita bahkan dalam penderitaan sekalipun kita masih bisa tertawa, kita masih bisa tenang. Kemudian berkat yang selanjutnya kita merdeka. Kita tidak lagi di bawah sebuah penindasan, di bawah sebuah tekanan. Sekali lagi, sekalipun dalam permasalahan kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita mengenal Tuhan, kita telah berserah penuh pada Tuhan. Maka kita tahu kehidupan kita sudah merdeka bersama dengan Yesus. Dan kita pun mengalami kuasa Tuhan. Ketika kita mau menyembah Tuhan melalui penyerahan hidup kita. Dalam masalah atau bahkan dalam godaan. Ya, pencobaan zaman sekarang bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang tidak enak. Tetapi justru banyak yang jatuh dengan pujian, dengan harta, dengan jabatan, mereka lupa Tuhan. Tetapi ketika kita senantiasa menyerahkan hidup kita sebagai inti penyembahan, maka kita akan senantiasa dikuatkan oleh kuasa Tuhan untuk melalui setiap pencobaan, entah itu masalah atau godaan-godaan. Jemaat Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup kita dengan cara hidup yang terbaik? Kita berbeda dengan orang-orang duniawi. Jemaat Tuhan, sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah ilustrasi bahwa kehidupan kita seperti pulpen ini. Di sisi kanan ini, kita menyerahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Dan di sisi sebelah kiri berarti kita menyerahkan hidup kita untuk keinginan-keinginan dunia. Ya, kita berserah, kita menyerahkan hidup kita. Kemana hidup kita jatuh? Kemana kita menyerahkan hidup kita? Apakah kepada kehendak Tuhan atau kepada kehendak keinginan dunia, keangkuhan dunia? Kalau tidak ke kanan, ke kiri. Tidak ada pilihan lain, jemaat Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, apa yang menjadi pilihan kita? Kita berserah bukan seperti robot, tetapi dengan kesadaran penuh yang telah Tuhan karuniakan. Kita mau ikut kehendak mana, jemaat Tuhan?
oh saya nggak mau ikut kehendak Tuhan tetapi saya nggak hidup jahat kok. Tidak bisa. Kalau kita tidak ikut kehendak Tuhan, berarti kita mengikuti kehendak dunia, kehendak yang jahat. Kalau tidak memilih yang satu, berarti memilih yang lain. Apakah kehidupan kita hanya sebatas sebuah pilihan, jemaat Tuhan? Berserah kepada Tuhan bukan hanya sebatas cara hidup kita yang terbaik, tetapi itu adalah satu-satunya cara supaya kita bisa hidup. Oleh sebab itu, serahkanlah hidupmu untuk Tuhan, karena itulah satu-satunya cara kita hidup di dunia ini, dunia yang sementara ini, jemaat Tuhan. Waktunya tidak akan lama lagi, oleh sebab itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari jemaat Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami telah kembali diingatkan oleh firman-Mu untuk kami bisa sampai kepada titik inti penyembahan dalam kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan hidup kami secara total ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memegang kendali sehingga kami tidak angkuh lagi, kami tidak ragu lagi, kami tidak takut lagi. Karena kami mengenal Tuhan, kami mau taat kepada kehendak Tuhan. Kami bukan robot yang tidak sadar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi dengan kesadaran yang telah Tuhan karuniakan, akal budi yang telah Tuhan berikan, kami mau melakukan kebijaksanaan yang Tuhan kehendaki untuk kami boleh berserah kepada Tuhan. Karena inilah satu-satunya cara yang harus kami lakukan selama kami hidup di dunia ini. Tuhan, tariklah kami semua dari arus dunia yang jahat ini. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, sidang jemaat GPD Bahtera, ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus senantiasa menggemakan firman-Mu ketika kami berjalan dalam permasalahan, dalam pencobaan, dalam godaan. Kami tahu kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang akan mengembalikan milik Tuhan ataupun yang memberikan persembahan. Kami bukanlah orang-orang yang kesulitan ketika kami mau mengeluarkan uang kami. Terlebih lagi untuk setiap kewajiban firman-Mu. Kami tahu untuk melakukan firman-Mu, kami tidak hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih Bapa, pakailah jemaat Bahtera lebih dahsyat lagi untuk setiap pekerjaan Tuhan. Kami tidak menjadi orang-orang yang dewasa secara jasmani saja, tapi kerohanian kami pun bertumbuh. Kami mau menerima makanan-makanan yang keras, firman Tuhan yang menegur setiap kehidupan kami semua. Terima kasih. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.